Hari ini saya mau menyampaikan sebuah topik tentang keuangan, saudara. Pengelolaan keuangan di dalam kasih karunia. Kita buka Lukas pasal 16, kita akan mulai dari sini. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan mempercayakan atau menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sudah sering mendengar tentang kisah ini. Yang Tuhan katakan setia dalam perkara kecil, maka engkau akan setia juga dalam perkara yang besar. Setia dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Nah, seringkali kita ambil ini keluar dari konteksnya. Seringkali kita comot ayat ini dan kita berkata perkara kecil itu mungkin kalau pelayanan-pelayanan kecil. Perkara kecil itu mungkin pelayanan yang tidak terlalu dipandang, ya kan? Atau hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil kita pikir apa? Mungkin hal-hal yang tidak terlalu penting yang menurut kita. Tapi kita akan melihat sudut pandang Tuhan, apa itu perkara-perkara kecil? Karena perkara-perkara kecil itu akan menentukan perkara-perkara besar dalam hidup ini. Amin. Tuhan bilang kalau kita bisa setia dalam perkara-perkara kecil, maka Dia akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Cuma masalahnya apa itu perkara kecil? Kalau kita bisa tahu apa itu perkara kecil dan kita bisa menang atasnya, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Serunya kita mau dipercaya perkara besar dalam hidup ini. Amin. Ya. Nah, perkara kecil, seringkali kita pikir menurut cara pandang kita, termasuk saya dulu, saya pikir perkara kecil itu, ya kalau kita pelayanan yang kecil-kecil, ya contoh yang kita anggap kecil, ya mungkin kalau kita dulu pernah pikir bahwa, wah mungkin yang tidak dilihat orang gitu ya, atau yang sepele-sepele mungkin atur kursi di gereja, atau perkara-perkara yang tidak pernah dipandang, itu perkara kecil. Tapi saudara tahu, setiap pelayanan di mata Tuhan, semuanya dinilai di mata Tuhan, semuanya berharga. Amin, saudara. Tidak ada kecil besar, saudara. Amin, saudara. Ya. Tapi apa itu perkara kecil, saudara? Seringkali kita pikir, wah kalau di mimbar ini perkara besar. Perkara besar. Ya. Memang kalau di mimbar kita tidak sembarang, kita mesti persiapkan diri, saudara. Amin, saudara. Tapi bukan itu konteks yang Tuhan maksud sebenarnya. Dalam konteks ini Tuhan bicara perkara kecil tentang apa, saudara? Tentang apa? Tentang uang, saudara. Kalau kita lihat di pasal 16, itu cerita tentang seorang bendahara. Bendahara yang dipercaya sama tuannya untuk mengelola keuangan daripada tuannya. Kalau bendahara artinya dia mengelola keuangan siapa? Tuannya. Ya. Dan kemudian waktu itu bendahara itu ternyata tidak jujur. Kemudian tuannya tahu dia tidak jujur. Kemudian akhirnya